Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Perkenalkan, saya Fauzan, mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, semester 6. Di sini saya akan membacakan makalah yang telah dipresentasikan oleh kelompok 3, yaitu tentang pendidikan komparatif sebagai studi pendidikan antarbangsa, yang langsung diampu oleh dosen Bapak Fikri Farihin, MPDI. Baik, di sini saya akan sedikit membacakan tentang apa sih pendidikan komparatif sebagai studi pendidikan antarbangsa. Di sini, pendidikan komparatif, penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel ataupun objek penelitian ataupun konsep yang memilih nilai-nilai, atau juga lebih pada sampel pada berbeda yang berbeda atau yang waktu yang berbeda. The point. Di sini poin pertama, mengetahui konsep dasar bahasa dan negara. Yang poin kedua, mengetahui konsep dasarnya budaya. Yang ketiga, poin ketiga, pendidikan sebagai komparatif studi antarbangsa. Sedangkan di sini konsep bangsa dan negara beda antara konsep bangsa dan konsep negara. Secara natural, manusia tidak mau hidup secara menyendiri, tetapi selalu ingin hidup bersama manusia lain secara berkelompok. Naluri hidup sekata berkelompok pada manusia ini telah berlangsung sejak ratusan jutaan tahun ketika manusia mulai hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, keadaan inilah maka para menyebut manusia sebagai sosok makhluk yang selalu ingin hidup bersama manusia lain. Di sini ada konsep bangsa. Kategori jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kalau bukan laki-laki ya perempuan. Kategori adat istiadat, terdapat perbedaan mereka macam suku bangsa seperti suku Anak Adam, Asmat, Badui dan lain sebagainya. Kategori ciri-ciri fisik kita membedakan aneka macam ras, antara lain seperti rasnya Arya, Mongolid dan lain-lain. Kategori keimanan dan kepercayaan, kita dapat menemukan aneka macam agama seperti agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan lainnya. Kategori afiliasi politik dapat dibedakan adanya perguruan tinggi anggota Partai Demokrat, Partai Golkar, Hanura, PDI, Gerindra dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, konsep bangsa, yaitu adalah kategori pekerjaan. Kita dapat mengidentifikasi aneka macam profesi seperti akuntan, apoteker, artis, dokter, guru dan lain sebagainya. Dan di sini pun ada pun konsep negara. Secara konstitutif, negara dikatakan ada ketika sudah memenuhi 3 persyaratan utama. Jadi ketika sebuah negara tidak ada persyaratan ataupun tidak ada ketiga ini, bisa-bisa dinamakan negara yang tidak ada. Ada tapi tidak dianggap ada. Yang pertama, adanya wilayah dengan batas-batas yang jelas. Wilayahnya itu sampai mana saja, batasannya itu negara ini sampai mana. Yang kedua, sejumlah penduduk atau rakyat yang mendiami wilayah. Ketika sudah menjadi negara, otomatis bermacam-macam wilayah dan setiap wilayah pasti ada penduduknya. Yang ketiga, adanya pemerintahan yang sah
dan yang berdaulat memerintahkan rakyatnya dalam wilayah tersebut. Pasti di dalam negara tersebut pasti ada yang namanya pemerintahan ataupun kepemimpinan. Sedangkan pendidikan komparatif dalam studi antarbangsa sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari aneka sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang, baik yang berselenggara dalam satu bangsa maupun antar bangsa yang berbeda. Maka pendidikan komparatif juga ikut mendorong kepada masyarakat pihak untuk melakukan kajian-kajian tidak hanya pada tataran penyelenggaraan sistem-sistem pendidikannya semata, tetapi juga kajian aspek kehidupan di luar pendidikan dalam suatu bangsa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.